Ya, banyak banget dari teman-teman yang mengalami telat bayar ataupun gagal bayar dari aplikasi pinjamin kredit Dana yang sebelumnya adalah aplikasi pinjam Win-Win. Jadi memang aplikasi ini juga adalah aplikasi resmi OJK ya, dan artinya ini aplikasi yang legal. Nah, di sini tentunya banyak sekali orang-orang yang takut didatangi oleh DC. Kira-kira datang ke rumah gak sih? Ataukah emang yang didatangi itu yang nominalnya besar aja? Tapi kok ada yang nominalnya besar tidak didatangi? Maka dari itu kita akan jelaskan di kesempatan video kali ini. Oke, ini untuk aplikasi pinjamin ini tentunya sudah di-download oleh 5 juta orang dan ulasannya di sini 154.000 dan aplikasi ini sudah mendapatkan rating 4,3. Ya lumayan bagus ya, nggak bagus-bagus amat. Tetapi di sini ketika kita mengalami gagal bayar, tentunya ada konsekuensi ya. Ada yang didatangi, ada juga yang tidak. Nah, biasanya ketika orang yang gagal bayar itu akan didatangi ketika mereka ini dekat ya, dekat di kota-kota besar, dekat kantor cabang DC, dan juga nominalnya yang besar. Nah, kenapa kok ada orang yang memiliki tagihan ataupun tunggakan ya? Kok ada yang udah besar banget belum juga didatangi oleh DC, bahkan ada yang nyampe setahun 2 tahun. Nah, terkhusus di tahun 2025 ini ya teman-teman, banyak kejadian orang-orang yang sudah meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang manapun yang resmi setelah 2 tahun, tapi ternyata selama 2 tahun itu udah nggak ditagih lagi ya, tapi ternyata di tahun 2025 ini ditagih. Jadi artinya banyak orang yang mengartikan ketika si desa lapangan ini ketika dia telat bayar lalu dia nagih dan setelah setahun 2 tahun tidak nagih lagi, ternyata mereka suatu saat bisa menagih lagi ya, entah itu setahun dia sepi aja nggak nagih, kemudian setelah 2 tahun baru deh nagih. Nah, banyak hal-hal yang terjadi di tahun 2025 ini. Maka dari itu tentunya ketika mengalami gagal bayar seperti itu, kita juga harus mengetahui aturan-aturan dari OJK sendiri yang diterapkan oleh si pinjol tersebut, apakah boleh mereka menagih setelah bertahun-tahun ataukah tidak ya. Namun kebanyakan memang sudah bertahun-tahun itu tidak diperbolehkan menagih lagi kecuali mereka sudah memiliki izin dari OJK untuk melakukan penagihan lagi ya, seperti itu. Kemudian juga tentunya di sini untuk desa lapangan yang tersebar juga ada di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek juga tentunya ada ya. Kalau misalnya di luar Jabodetabek nggak ada ya, tentu orang banyak yang galbay di luar Jabodetabek ya. Nah, selain itu juga tentunya di sini OJK melarang melakukan penagihan di hari libur dan juga di atas jam 8 malam, sekalipun itu lewat telepon ataupun lewat WhatsApp. Dan juga sekarang itu kalau misalnya ada aplikasi pinjaman online termasuk aplikasi pinjamin ini, ketika menagih di luar kondar ataupun ke kontak darurat, maka bukti-bukti tersebut itu harus kita kumpulkan karena OJK di tahun 2025 ini, tepatnya Januari kemarin, itu tidak memperbolehkan DC lapangan ini ataupun DC dari pinjol resmi ini untuk menagih ke kontak darurat ya, apalagi di luar kondar. Nah, maka dari itu peraturan-peraturan tersebut harus kita ketahui agar kita bisa membalikan perkataan mereka ketika mereka melanggar aturan dari OJK. Ya, otomatis kalau misalnya mereka melanggar aturan OJK dan kita tahu ya ada aturan-aturan yang dilanggar oleh mereka, maka biasanya mereka ini akan merasa tidak enak juga ya untuk melakukan penagihan, dan otomatis hal-hal tersebut itu harus kita perhatikan. Namun intinya jangan panik karena denda dan jumlah pokoknya itu nantinya jumlah bunganya maksudnya tidak akan melebihi dari tagihan pokok kayak gitu teman-teman ya. Tidak akan melebihi 2 kali lipat dari jumlah tagihan pokoknya ataupun jumlah pinjamannya. Maka dari itu buat kalian yang sedang mengalami gagal bayar, gak usah panik juga. Tentunya kita harus mencari informasi karena semakin update gitu ya, aturan-aturan barunya ini semakin berubah-ubah. Jadi memang harus update juga sih menurut saya. Namun di sini harus tenang juga.